Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Kristus, kalau kita mendengarkan bacaan pertama, nampak dalam kebiasaan bangsa Yahudi, setiap tahun itu mau memperingati pembebasan umat Israel dari tanah Mesir. Demikian dalam bacaan kedua, jika umat merayakan Ekarsi itu memperingati penebusan Tuhan untuk seluruh umat manusia, bukan karena korban anak domba, tetapi karena pengorbanan Yesus di kayu salib. Dan kita teruskan kebiasaan itu seperti sekarang, dan sekaligus nanti secara khusus ada upacara pembasuhan kaki, seperti yang dikisahkan dalam bacaan Injil. Dikisahkan tentang saat-saat Yesus membasuh kaki para murid. Yesus mau merendahkan diri dengan basuh kaki para muridnya, dan ini menunjukkan pelayanan dengan cinta tanpa pandang bulu. Seperti perintah Yesus pula, kita pun juga diutus untuk saling melayani. Saudara-saudari yang terkasih, di zaman yang sudah makin maju ini, semuanya serba cepat, semua cepat maju, dan segalanya pekerjaan juga pengen cepat. Maka ini bisa mempengaruhi kehidupan kita. Kalau misalnya ada yang lemot, ada yang slow, ada yang tidak sampai-sampai, maka bisa bikin emosi, bahkan misuh-misuh. Contohnya, kalau kita mengerjakan sesuatu di komputer, gitu, atau buka HP, mau mengirimkan sesuatu. Kalau laptop kita atau komputer kita itu tidak cepat, maka yang terjadi kita akan jengkel. Bahkan kita bisa misuh-misuh, meskipun bekerja sendiri, neng misuh-misuh. Bahkan nutuk-nutuk laptop atau komputer kita, keyboardnya jadi korban, atau minimal meja jadi korban. Apa meneh nek komputer ki kok ora metu-metu gambare, isine mung titik-titik lingkaran muter ya, wer. Kita itu jengkel, betul nggak? Pernah ngalami toh? Jengkel, misuh-misuh, pengennya cepet sat-set. Lalu kalau kita itu dalam perjalanan, apalagi kalau kita itu mengejar supaya jangan sampai telat, sudah diancang-ancang sedemikian rupa, lampu hijau dari jauh sudah kenceng, belum 10 meter lampunya sudah merah. Rasanya gimana? Jengkel ya? Mangkel, bahkan misuh-misuh. Apalagi lampunya sudah mulai kuning, mobil depannya, kita berharap supaya mobil depannya itu juga bablas, supaya kita juga bisa bablas. Ternyata mobil depan alon-alon, dan persis lampu merah belum muncul, wis mandek, jengkel. Wah, iki sing nyeter iki ngarepe jian, mungkin wong tuwa, mungkin isih ajar, mungkin juga ibu-ibu. Tapi sing salah sapa? Sing salah ya awake dhewe, sing misuh-misuh. Depan kita sudah benar, tapi jengkel. Saya sendiri pernah ngalami ketika bepergian naik mobil, terus kemudian dari kiri jalan ben bisa cepat, ya toh, jipuke kiwa biasane. Mobil depan tuh mandek, sehingga mobil yang sebelah kanan bisa bablas. Karena mobil mandek, ternyata menurunkan orang tua.
Wah, aku jengkel, waduh. Sebelah saya, sabar mas. Sopo jel? Adikku. Pernah, kalau ini kisah nyata. Sabar mas. Kalau sudah adik saya mengatakan sabar mas, saya diam. Ya wis. Sekali pernah adik saya juga menambahi, awake dhewe iki ya isih duwe ibu wis sepuh, meneng wae aku. Isin ya. Romone dilekke adine dhewe. Ketika perjalanan, entah naik mobil, naik motor, mau misa, biasanya saya juga melihat iki paling 10 menit sampai. Saya berangkat 15 menit sebelumnya, supaya tidak kemerungsung. Tapi siapa tahu ketika jam sibuk di jalan, kadang-kadang membuat saya itu gerusa-gerusu. Iki aku iso telat. Aku bisa telat. Apalagi kayak peristiwa tadi. Sudah ngejar lampu kuning diantem. Mobil ngarepe mandek set. Motor depannya mandek set. Saya mau tidak mau juga mandek. Mandek set gitu ya. Harus ada jeda. Mangkel jane. Mikir aku ki arep misa iki ngepres banget. Apalagi saya itu kalau namanya nek telat sithik aku sok-sok gelo gitu. Gelo. Tapi beberapa kali sering terjadi seperti itu, meskipun sudah tak cari 10 menit sampai 2 menit, 20 menit sebelumnya saya sudah berangkat. Di tengah jalan orang tidak tahu memprediksi apakah jalan sibuk, mendadak sibuk atau tidak. Kadang-kadang saya masih misuh-misuh meskipun dalam hati. Kadang-kadang terucap, ning wong-wong ora do ngerti. Terucap ya. Tapi setelah saya pikir-pikir, untuk apa saya harus ke susu? Daripada nanti saya karena ngejar sesuatu, di jalan ada apa-apa dengan saya, tabrakan, amit-amit. Misalnya, saya nanti ada apa-apa atau tabrakan, toh halangan itu bisa karena nabrak atau ditabrak atau ban bledos, kita nggak tahu. Tetapi mengapa saya harus seperti itu? Ternyata memang dalam kehidupan, dalam gerakan kita harus ada waktu jeda. Jeda untuk berhenti dan berpikir, merasakan. Ternyata waktu jeda itu bagus. Untuk apa saya harus ke susu? Nanti kalau saya ada apa-apa di jalan, jengkel, dan amit-amit lagi ya, sampai terluka, bahkan sampai masuk rumah sakit. Namanya sakit, terluka, apalagi sampai ke rumah sakit, rasanya nggak enak. Enak apa enggak? Nggak enak. Yang rugi saya sendiri, tetapi juga yang rugi umat dan yang punya gawe misa. Rugi juga toh, karena Romo tidak datang, karena halangan di jalan, misa dibatalkan. Rugi enggak? Apa namanya sendiri gawe? Romo niki lho, kira sithik rapopo ya. Romo niki wis tak masakke enak-enak. Senengane Romone ra teko. Rapopo GR ya. Sing enak ki apa coba? Sing enak apa? Rahasia. Akhirnya kalau kita hanya semuanya pengen cepat dan tidak ada waktu jeda, maka kehidupan kita lebih suka yang instan-instan. Tidak ada waktu untuk berpikir, tidak ada waktu untuk merenung, tidak ada waktu untuk berefleksi, bahkan tidak ada waktu untuk berdoa dan ekaristi. Karena kita berpikir cepat, untuk dicepat, ngejar duit, mungkin juga ngejar kesenangan,
tapi lupa kita harus mengalami jeda untuk berefleksi. Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Kristus, ada nasihat orang bijak. Saat berada dalam keraguan, berhentilah sejenak. Saat kita capek, berhentilah sejenak. Saat kita merasa stres, tertekan, berhentilah sejenak. Saat kesibukan melanda kehidupan kita, berhentilah sejenak. Seperti saya katakan, waktu jeda berhenti untuk berpikir, untuk merenungkan, untuk merasakan, untuk berefleksi, untuk berdoa. Termasuk dalam kehidupan umat beriman Katolik, kita pun perlu berhenti. 6 hari kerja, hari ke-7 berhenti untuk ikut Ekaristi. Apakah kita sudah melakukan itu? Saudara-saudari yang terkasih, Ekaristi bukan hanya membuat kita itu mempunyai kesempatan untuk berdoa dan berefleksi, tetapi dengan mengikuti Ekaristi, maka kita pun mendapatkan rahmat dari penebusan Tuhan Yesus sendiri yang mau memberikan tubuh dan darahnya untuk penebusan dosa manusia. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita hening sejenak untuk meresapkan warta sabda pada malam hari ini. Dari kitab Keluaran. Pada waktu itu, berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan ini akan menjadi permulaan segala bulan bagimu, bulan yang pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap umat Israel, pada tanggal 10 bulan ini, hendaklah diambil seekor anak domba oleh kamu masing-masing menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu sedikit jumlah anggotanya untuk menghabiskan seekor anak domba, maka hendaklah ia bersama dengan tetangga yang terdekat mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang domba itu, kamu harus membuat perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak domba itu harus jantan, tidak bercacat, dan harus berumur 1 tahun. Kamu boleh mengambil domba, boleh juga kambing. Anak domba itu harus kamu kurung sampai tanggal 14 bulan ini. Lalu seluruh umat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada senja hari. Darahnya harus diambil sedikit dan dioleskan pada kedua tiang pintu dan ambang atas dari rumah tempat orang-orang makan anak domba itu. Pada malam itu juga, mereka harus memakan dagingnya yang dipanggang. Daging panggang itu harus mereka makan dengan roti yang tidak beragi dan sayur pahit. Beginilah kamu harus memakannya. Pinggangmu berikat, kaki berkasut, dan dengan tongkat di tanganmu. Hendaknya kamu memakannya dengan cepat-cepat. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini, aku akan menjelajahi negeri Mesir dan membunuh semua anak sulung, baik anak sulung manusia maupun anak sulung hewan, dan semua dewata Mesir akan kujatuhi hukuman. Akulah Tuhan. Adapun darah domba itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah
tempat kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan melewati kamu. Jadi, tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu pada saat aku menghukum negeri Mesir. Hari ini harus menjadi hari peringatan bagimu dan harus kamu rayakan sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Demikianlah sabda Tuhan. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Lakukanlah ini akan peringatan kepadaku. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Lakukanlah ini akan peringatan kepadaku. Bagaimana akan ku balas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Lakukanlah ini akan peringatan kepadaku. Sungguh berhargalah di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hamba-Mu, anak dari sahaya-Mu. Engkau telah melepaskan belenggu-Mu. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Lakukanlah ini akan peringatan kepadaku. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Lakukanlah ini akan peringatan kepadaku. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, apa yang telah kuteruskan kepadamu ini telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan
Yesus, pada malam Ia diserahkan, mengambil roti, dan setelah mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkan roti itu seraya berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini untuk mengenangkan Daud." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dinyatakan dalam darahku. Setiap kali kamu minumnya, perbuatlah ini untuk mengenangkan Daud. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu mewartakan wafat Tuhan sampai Ia datang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk pergi dari dunia ini kepada Bapa. Sebagaimana Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis telah membisikkan dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, rencana akan mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan pakaiannya. Ia mengambil selai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Lalu sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang aku lakukan engkau tidak mengerti sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Selama-lamanya engkau tidak akan membasuh kakiku." Jawab Yesus, "Jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Siapa saja yang telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu pun sudah bersih, hanya tidak semua." Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan Dia, karena itu Ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah membasuh kaki mereka, Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya.
Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah aku lakukan kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jika aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga melakukan seperti yang telah aku lakukan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan.